Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing kesaksian atas begitu besar anugerah kasih Tuhan di dalam hidup saya. Atas begitu besar kemurahan kasih pengampunan Tuhan di dalam hidup saya. Saya seseorang yang hampir gila, hampir dipanggil Tuhan, hampir mati. Hidup saya hampir terpuruk sekeluarga, dan saya hampir masuk neraka. Namun karena anugerah kasih Tuhan, karena anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Di usia 57 tahun, saya berproses dalam pemulihan tubuh, jiwa, roh saya. Kesaksian yang lebih panjang sebenarnya sudah ada di akun Miracle of Life. Saya menjelaskan cukup panjang lebar tentang hidup saya. Namun pada saat ini saya hendak lebih fokus memberikan kesaksian tentang begitu besar anugerah rahmat karunia Tuhan, atas anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan kepada semua manusia di dunia ini yang berkenan di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saya kelas 5 SD, saya relatif hidup berbahagia sebagai seorang anak. Kemudian ringkasnya, setelah menjadi Kristen, selama setahun, keluarga saya, Bapak, Ibu, dan saya merasakan damai sejahtera berkelimpahan. Namun setahun kemudian, pada saat saya kelas 6 SD, saya mulai merasa ketertekanan kehidupan. Dan itu berlanjut selama 8 tahun, sampai setelah lulus SMA juga kuliah. Karena terakumulasi selama 8 tahun, sehingga itu berpengaruh di dalam hidup saya sampai usia 56 tahun. Jadi hidup saya fluktuatif, kadang kelihatan sangat baik, namun kemudian saya menjadi berubah, hampa, tawar, gersang, dan juga memiliki temperamental yang fluktuatif. Sehingga ketika saya normal, begitu banyak orang, pimpinan, sahabat yang senang dengan saya. Namun kemudian saya berubah, bisa menjadi orang yang cuek, yang tawar, bahkan kemudian mudah marah, mudah tersinggung. Sampai usia 56 tahun, hidup saya tawar, hampa, gersang, seperti robot. Nah, kemudian saya hampir gila karena tidak memiliki perasaan, sehingga saya merasa kasihan terhadap istri dan anak-anak saya. Karena saking tertekannya, maka saya berdoa kepada Tuhan, jangan diberi saya ini hidup mudah, tapi berikanlah jalan hidup yang sulit. Namun Tuhan menolong saya. Saya tidak mau menjadi orang kaya, saya tidak mau menjadi pejabat. Saya pengen hidup yang sederhana-sederhana saja. Ternyata doa saya, seruan doa saya dikabulkan Tuhan, sehingga hidup saya tidak menjadi pejabat, tidak menjadi orang kaya, dan banyak problematika dalam hidup saya. Namun puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Sebelum saya pensiun, saya merasa hidup saya aman saja. Saya merasa sehat saja, seolah saya bisa hidup 1000 tahun lagi. Namun kemudian setelah pensiun, mulailah bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk memporak-porandakan kesombongan dan keangkuhan saya, tegar tengkuk saya. Saya kemudian mengalami tumor usus dipotong 1 meter, kemudian mengalami serangan jantung, kemudian ada asam urat,
Intinya selama 4 tahun saya dirawat oleh 8 dokter spesialis. Dan kemudian pada saat saya dioperasi tumor usus, di malam hari pasca operasi, saya mimpi didatangi oleh teman yang sudah meninggal. Berarti di dalam diri saya ada roh jahat. Karena ketika kita mimpi kedatangan orang mati, maka itu berarti masih ada roh jahat. Dan kemudian saya dibawa di dalam suasana jalan yang temaram, ada batu saja dan pasir yang temaram dan tidak ada kedamaian, gersang. Saya ketakutan dan kemudian saya bertanya, mau dibawa kemana? Saya mendengar suara bahwa saya mau dibawa ke neraka. Karena walaupun saya sebagai orang Kristen yang aktif, namun hidup saya tidak dalam jalan Tuhan. Hidup saya justru di dalam kegelapan menurut kedagingan saya sendiri. Sehingga saya mulai ketakutan karena walaupun saya sebagai orang Kristen, namun saya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu saya sungguh-sungguh ketakutan dan saya berseru kepada Tuhan bahwa saya memohon diberi kesempatan hidup. Saya ingin bertobat dan ingin hidup dalam jalan Tuhan. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk hidup. Jadi setelah saya bangun, karena ketika pasca operasi potong usus 1 meter tersebut, tubuh saya demam, panas, sehingga mengkhawatirkan. Saya selalu dimonitor oleh dokter, karena kalau demam dari potong usus tersebut itu membahayakan. Saya bisa dipanggil Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya sampai umur 56 tahun, saya depresi, stres, hampir gila. Kemudian saya mengalami sakit penyakit, ada tumor usus, serangan jantung, kemudian ada batu ginjal, saya operasi 3 kali batu ginjal, ada asam urat dan sebagainya. Namun itulah sungguh-sungguh saya yang sungguh-sungguh dalam dosa, hidup saya tidak terpola. Saya dulu mengabaikan untuk hidup pola hidup sehat, pola makan sehat. Saya hidup semaunya saya sendiri, sehingga tubuh saya, usus saya, jantung saya menjadi berantakan. Jiwa tubuh saya berantakan, depresi, sehingga sudah menjadi manusia yang tidak normal lagi. Dan kemudian saya hampir masuk neraka kalau saya betul-betul dipanggil Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya yang hampir gila, saya yang fisik saya sudah hancur berantakan dengan sakit penyakit, saya yang hampir mati dan masuk neraka. Namun sungguh semua itu karena anugerah, rahmat, karunia Tuhan saja. Sungguh semua hidup saya sekarang ini karena anugerah, kemurahan, kasih, pengampunan Tuhan saja. Bukan karena kebaikan-kebaikan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saat ini masih hidup, jangan ikuti hidup saya. Marilah kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Memang Tuhan itu Maha Pengampun, namun ada konsekuensi-konsekuensi keadilan jika kita tidak hidup dalam jalan Tuhan. Hidup saya selama 56 tahun, saya tidak merasa bahagia. Saya tidak bisa merasakan indahnya hidup ini. Saya depresi, gersang, dan kemudian menyakiti keluarga, menyakiti saudara, menyakiti para sahabat, menyakiti Tuhan. Namun, marilah kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh hidup kudus, karena Tuhan itu kudus. Dan orang yang bisa melihat Tuhan adalah orang yang hidup kudus. Orang yang
bisa masuk ke kerajaan surga bersama Tuhan adalah orang-orang yang kudus, yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Marilah kita jangan hidup suam-suam kuku. Kita bisa saja kelihatan baik di hadapan orang. Kita aktif di gereja, kita menjadi pengurus gereja, menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Tapi kalau itu hidup kita tidak kudus, tidak setia kepada Tuhan, itu percuma, saudara-saudaraku. Di dalam Matius dikatakan bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, banyak orang yang merasa sudah aktif, sudah merasa memiliki mujizat, karunia menyembuhkan, karunia berkhotbah yang luar biasa, yang bisa mengusir setan. Tapi nanti akan ditolak Tuhan karena hidupnya tidak kudus dan tidak taat dan setia kepada Tuhan. Hidupnya mencuri kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya munafik, suam-suam kuku. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan, Tuhan juga sudah berfirman bahwa nanti banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan yang dipilih itu pun harus dimurnikan. Jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan harus melalui jalan yang sempit, jalan yang tidak mudah, saudara-saudaraku, bukan jalan yang lebar, bukan jalan tol. Jadi saudara-saudaraku, marilah berdasarkan pengalaman hidup saya yang hampir gila, hampir mati, hampir masuk neraka karena kesalahan-kesalahan hidup saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai 56 tahun saya hidup menderita, hidup bagi robot gersang tawar dan hampir mati. Namun Tuhan dengan anugerah rahmat karunia-Nya, dengan anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan, saya memang diselamatkan. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi ada berbagai konsekuensi-konsekuensi atas dosa-dosa saya. Bukan saya saja yang ikut menderita, tapi istri dan anak-anak saya. Jadi saudara-saudaraku, marilah selama kita masih diberi kesempatan hidup, jangan hidup setengah-setengah, saudara-saudaraku. Jangan hidup suam-suam kuku. Sekarang banyak orang Kristen hidupnya setengah-setengah, hidupnya suam-suam kuku. Banyak tokoh gereja, hamba Tuhan juga saya mengingatkan dengan pengalaman hidup saya. Hati-hatilah dengan berbagai karunia yang dari Tuhan. Bisa jadi kita masih memiliki karunia, karunia penyembuhan, karunia mengusir setan, karunia berkhotbah, karunia mujizat. Tapi semua karunia itu kalau bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu akan sia-sia. Kita akan ditolak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hindari keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi marilah kita betul-betul hidup kudus, taat dan setia kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan nama Tuhan. Janganlah di dalam hidup kita, di dalam pelayanan untuk mencari keuntungan kita sendiri. Baik itu keuntungan materi, keuntungan karisma, keuntungan cinta, kuasa, dan sebagainya. Itu akan menjadi sia-sia dan kita akan ditolak Tuhan. Walaupun kita aktif di gereja, aktif dalam pelayanan. Bahwa ketika saudara-saudaraku jatuh ke dalam dosa, bangkit dan kemudian minta ampunlah kepada Tuhan. Dan apabila saudara-saudaraku saat ini aktif di dalam pelayanan, hidup baik dalam Tuhan, hiduplah yang sungguh-sungguh kudus, taat dan setia kepada Tuhan. Janganlah hidup ini hanya untuk kepentingan sendiri, demi kemuliaan sendiri, demi keuntungan semata-mata hidup kita. Jadi hidup kita benar-benar kita arahkan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita selalu mohon ampun, selalu bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga kita berkenan di hadirat Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kita diterima oleh Tuhan, tidak ditolak oleh Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam.